Birdenbire hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Kalau Anda mau jadi YouTuber, itu jangan ragu-ragu ya. Nggak semua artis itu juga bisa berkembang YouTube-nya ya. Atau tidak selalu artis, nama besar artis itu bisa menjamin viewers itu banyak misalnya. Kita lihat ya, saya kemarin lihat Andre Taulani TV dan juga Aziz Gagap Official dan juga ini ya Mr. Beast ya. Kalau Mr. Beast tuh dalam beberapa hari atau dalam beberapa jam yang nonton bisa puluhan juta ya, karena memang dia itu mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan membangun satu konten kreator, itu membangun satu konten sebagai dia konten kreator ya. Jadi betul-betul dia menjadi industri dan betul-betul melibatkan entah berapa juta dolar atau berapa ribu dolar untuk membangun satu tim, satu ide yang kreatif itu kemudian dieksekusi menjadi satu YouTube, satu video yang hanya 10 menit, hanya 8 menit ya. Tapi luar biasa yang nonton itu bisa banyak jutaan, karena memang dia juga mengeluarkan uang banyak untuk hadiah untuk satu ide-ide yang agak gila-gilaan gitu. Tapi kalau memang YouTuber Indonesia nggak seperti Mr. Beast ya, yang betul-betul serius ya menggarap YouTube itu kontennya untuk tingkat dunia ya. Tapi kalau kita lihat Aziz Gagap itu nggak terlalu banyak juga. Orang mengira bahwa ketenaran seorang Aziz Gagap ya, yang salah satu tokoh dari OPJ itu, ternyata videonya yang nonton juga ada yang 5.000, ada yang 3.000, nggak sampai jutaan gitu. Nah, sementara kalau Andre Taulani itu sebagai artis, dia tertolong oleh kemewahan dalam konten-konten kreatornya. Dia mengangkat persoalan-persoalan yang mobil mewah, rumah mewah, ya kan, dan itu ada konsekuensi logisnya sehingga orang itu bisa menjadi orang-orang Indonesia yang kebanyakan miskin itu 50% kan penghasilan orang Indonesia itu di bawah garis kemiskinan, karena menurut Bank Dunia, World Bank, orang yang miskin adalah orang yang penghasilannya satu hari $2. $2 itu kalau sekarang $1 14.000, jadi orang punya penghasilan 2 kali 14.000, 28.000 sehari, maka itu orang miskin. Dan banyak orang-orang yang miskin, seperti kemarin saya tuang sampah itu dia dapat 3 hari dapat 30.000, sehari dapat 10.000. Nah, orang-orang yang miskin yang kata World Bank itu orang Indonesia sekitar 49% ya. Jadi kira-kira kalau penduduk Indonesia itu 273 juta menurut data di semester kedua tahun 2021 menurut BPS ya, itu ada 73 juta ya kan, 50%-nya itu perempuan ya. Dan kemudian umur 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya 191 juta atau 70% dia, mayoritasnya banyak usia muda di Indonesia. Dan itu yang disebut gejala bonus demografi yang akan terjadi 100 tahun kemudian, ketika orang-orang muda itu, orang-orang produktif lebih banyak daripada orang tua. Orang tua di Indonesia kan sekitar 7% kalau nggak salah ya, 7% itu sekitar 7 juta 7 juta. Sementara untuk manusia 0 sampai 14 tahun itu sekitar 37 juta ya. Lansia 65 ke atas itu kira-kira kalau enggak 17 juta ya. Jadi banyak orang-orang yang produktif di Indonesia. Tapi banyak orang yang separuhnya itu miskin ya. Sekitar berapa kalau miskin tuh? Ya mungkin sekitar 100 jutaan lah kira-kira ya. Nah, orang-orang yang miskin kemudian mendapatkan konten-konten yang menjual mimpi rumah mewah, mobil mewah dan lain-lain. Tentu dia akan merasa terhibur ya dengan konten-konten itu. Itu sebabnya konten Andre Taulani itu lebih disukai, khususnya konten-konten siapa saja YouTuber yang menjual semacam kemewahan ya. Kemewahan, karena nggak terjangkau, kecuali terjangkau dalam mimpi-mimpi para penontonnya. Oleh karena itu, mendingan kita membuat konten YouTube yang sesuai dengan muyul kita. Muyul itu adalah kecenderungan hati kita, sesuai dengan minat-minat kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang mau kita raih ya, yang membuat kita nyaman. Itulah yang kita bikin menjadi konten
YouTube. Jangan ngikuti orang lain, jangan ngikutin si anu, si YouTuber si yang sukses, si ABC. Itu YouTube yang sukses, baik misalnya Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Ria Ricis, kemudian Pak Wong atau Atta Halilintar, itu hanya bisa dijadikan satu bukan model, tapi dijadikan satu iktibar, satu pelajaran, satu contoh, tapi tidak mungkin bisa diikuti ya. Tidak bisa diikuti. Orang harus menempuh jejak-jejak jalannya sendiri di satu hutan yang dia rintis jalan baru untuk dirinya sendiri. Jadi setiap YouTuber haruslah seorang pejalan kaki yang baru, menempuh satu perjalanan yang baru dengan caranya yang khas, yang baru menurut dia sendiri. Jadilah, jangan jadi orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Itulah YouTuber yang sukses ketika dia berjalan dengan cara dan langgamnya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tercuasi semesta fasbir sabr jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.